Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helda, saya dari kelompok 11 akan membahas tentang materi kelompok saya yaitu estuaria dan pantai hayati. Dan untuk pantai hayati, pada kebanyakan pesisir pantai seperti halnya daerah basah terbuka, hutan mangrove, organisme biologis dan proses memiliki kepentingan utama dalam terbentuknya morfologi dan sebaliknya. Pada banyak pesisir pantai lain seperti tipikal pantai berpasir, aktivitas biologis tidak tampak menjadi hal utama yang berarti saat dibandingkan dengan kerja proses fisik lainnya. Dan untuk ekosistem estuaria yaitu adalah lingkungan perairan yang merupakan pencampuran antara air laut dan air tawar yang berasal dari sungai, sumber air tawar lainnya. Dengan adanya proses percampuran, maka wilayah estuaria sangat dipengaruhi oleh sekadar salinitas, di mana wilayah estuaria dibagi menjadi beberapa. Dan wilayah ini meliputi muara sungai dan delta-delta besar. Hutan mangrove dekat dengan estuaria yang hamparan lumpur dan pasir yang luas. Wilayah ini juga dapat dikatakan sebagai wilayah yang sangat dinamis. Dan untuk karakteristik fisik estuaria ini yaitu substrat dan salinitas, pasang surut, penyimpanan zat hara dan sirkulasi air. Dan sedangkan manfaat dan ekosistemnya yaitu lingkungan estuari merupakan kawasan yang sangat penting bagi berjuta hewan dan tumbuhan. Pada daerah-daerah tropis seperti di lingkungan estuari umumnya ditumbuhi dengan tumbuhan khas yang disebut mangrove. Pada habitat mangrove inilah kita akan menemukan berjuta hewan yang hidupnya sangat bergantungan dari kawasan lingkungan ini. Dan untuk terumbu karang, tipe secara umum terumbu karang itu yaitu tipenya itu terumbu karang tepi, terumbu karang penghalang, terumbu karang cincin. Dan untuk fungsi terumbu karang itu sendiri yaitu terumbu karang, khususnya terumbu karang tepi dan penghalang, berperan penting sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan arus kuat yang berasal dari laut. Selain itu, terumbu karang mempunyai peran utama sebagai habitat, tempat pencarian makanan, tempat asuhan dan pembesaran, tempat peminjahan dan sebagainya biota yang hidup di terumbu karang atau sekitarnya. Sedangkan manfaat dari terumbu karang baik secara langsung maupun tak langsung itu sebagai tempat penangkapan sebagai jenis biota laut konsumsi dan sebagai jenis ikan hias, bahan bahan konstruksi bangunan dan pembuatan kapur, bahan perhiasan maupun sebagai bahan baku farmasi. Dan untuk padang lamun itu sendiri merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang hidup terendam di dalam laut. Lamun umumnya membentuk padang lamun yang luas di dasar laut yang masih dapat dijangkau oleh cahaya matahari yang memadai bagi pertumbuhannya. Dan fungsi padang lamun ini sendiri manfaatnya secara ekologis, padang lamun mempunyai beberapa fungsi penting bagi perairan pesisir, yaitu produsen detritus dan zat hara, mengikat sedimen dan mengestabilkan substrat dan lunak dengan ekosistem perkarangan yang padat dan saling menyilang. Dan untuk hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut, tetapi tidak dipengaruhi oleh iklim.
Dan hutan mangrove memiliki peran ekologis yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Telah lama dijadikan tumpuan jutaan orang yang hidup di pesisir, yaitu sebagai beberapanya yaitu mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, sebagai pencegah dan menyaring alami, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa, berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir. Hutan mangrove yang umumnya memiliki daya adaptasi yang khas untuk dapat hidup berkembang pada substrat lumpur yang sering bersifat asam dan anoksik. Daya adaptasi ini yaitu sistem perakangan yang khas bertipe cakar ayam dan penyanggang, berdaun tebal dan kuat yang mengandung kelenjar-kelenjar garam untuk dapat menyekresi garam, mempunyai jaringan internal penyimpanan air untuk mengatur keseimbangan air garam. Baiklah, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.